Mereka menunggu cuman 4 bulan 10 hari. Begitu selesai 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang brownies, berondong manis. Kalian hanya tinggal kenangan semata. Habislah rumah yang kalian buat ditempati lakinya, mobil kalian yang baru dipakainya. Tak usahlah aku teruskan, sakit hati kalian. Itu dia tak wajib sholat. Tapi kalau udah sehat, sholat. Aku udah sehat pak, kata dia. Kau wajib sholat. Aku gila lagi lah, kata dia. Ketawa pula anak itu. Pulang nanti bilang sama dia, bang, kata Ustaz Somad, abang tak wajib lagi sembahyang karena abang udah koma. Sikit lagi titik abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Riau Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kitab kuning itu tidak diberi baris seperti Al-Quran? Karena saya ingin juga belajar kitab kuning, Pak Ustadz. Jadi ibu bapak belajar nama ilmunya Nahu. Nahu itu bahasa Inggrisnya grammar. Dalam bahasa Inggris kita belajar gramatikal bahasa Inggris namanya grammar. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya Nahu. Supaya tahu kapan dia dhammah Muhammadun, kapan dia kasroh Muhammadin, kapan dia fathah Muhammadan. Jadi kalau dibarisi semua, betapa repotnya penerbit itu membarisi. Tapi sekarang kitab-kitab hadis sudah dibarisi. Beberapa kitab fikih dibarisi. Prinsipnya, kenapa buku Ustaz Somad itu 37 masalah populer banyak kali Arab gundulnya di dalam? Supaya orang tahu. Jangan dituduhnya Abdul Somad pembohong. Mana teks Arabnya? Ini. Tapi banyak juga yang komplain. Ustaz buat teks Arab gundul, kami tak bisa baca. Begini, macam kita bertamu ke rumah orang. Di rumah orang itu kan banyak makanan. Ada agar-agar, ada kacang. Pilih yang bisa dikunyah aja.
Kalau kebetulan yang bisa dikunyah agar-agar, kunyahlah itu. Kalau kacang itu tak terkunyah, tak usah kunyah. Jadi buku saya itu di dalamnya ada 3. Ada bahasa Arab yang berbaris, ada yang tak berbaris, ada yang bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Indonesia, baca aja bahasa Indonesianya. Yang bisa bahasa Arab berbaris, baca yang berbaris. Bisa membaca yang tak berbaris, baca yang tak berbaris. Tapi anak-anak kita wajib datang ke YTWU, belajar bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, pelatihan 4 bulan. Sekarang ada pelatihan 4 bulan Al-Miftah, bisa baca kitab kuning insya Allah. Kalau mau memahami referensi Islam langsung baca kitab. 6 tahun belajar di Nurul Azhar. 3 tahun pertama ngapal Quran, tahun keempat pakai metode manhaji baca kitab, tahun kelima praktek baca kitab, tahun keenam baca kitab, hafal Quran, bisa baca kitab, dan punya keterampilan. Itulah yang sedang kita lakukan. Jadi nanti kalau orang nanya, siapa yang membawa Ustaz Somad tadi? Yayasan Tabung Wakaf Umat. Apa programnya? Banyaklah, pokoknya tak tahu aku, pokoknya banyak. Insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menceritakan ya, insya Allah. Saya anak SD kelas 6. Hebat anak-anak sekarang. Saya kelas 6 SD main patuk lele tahu saya. Anak-anak sekarang kelas 6 udah berani bertanya sama Ustaz. Dari Kubang. Bagaimana hukum sholat orang sakit koma Ustaz? Orang yang koma tak wajib sholat karena tak lengkap syarat. Syaratnya sholat muslim baligh berakal. Sedangkan orang koma tak berakal, tak ada akalnya. Anak-anak, orang gila, orang tidur, orang pikun, orang koma tak wajib. Makanya kalau ada laki ibu tak sholat berarti kok bilang pulang nanti bilang sama dia, Bang, kata Ustaz Somad, abang tak wajib lagi sembahyang karena abang udah koma. Sikit lagi titik abang. Muslim baligh berakal. Rufi'al qalamu an thalathatin. Penanya tak mencatat. Ke masjid dicatat, sholat dicatat. Yang 3 orang ini penanya tak mencatat. Pertama, anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai mimpi. Anil naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Kalau ada yang gila dimasukkan ke rumah sakit kilometer 11, itu dia tak wajib sholat. Tapi kalau udah sehat, sholat. Aku udah sehat Pak, kata dia. Kau wajib sholat. Aku gila lagi lah, kata dia. Ketawa pula anak itu. Apa hukumnya wanita menikah siri? Jangan nikah siri. Perempuan yang nikah diam-diam, tidak dicatat di kantor KUA, tiba-tiba lakinya pergi tak pulang-pulang. Karena nama lakinya itu Bang Toib. Banyak yang udah datang bertanya ke saya, Ustaz, saya kemarin dinikahkan secara siri. Ada laki-lakinya, ada walinya, ada saksinya 2, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya. Sah. Tapi tak tercatat di Kementerian Agama, tak tercatat di pengadilan, tak tercatat di KUA. Maka ketika suaminya pergi, cemana dia mau menuntut? Tak bisa. Sampai mati dia tak bisa nikah sama laki-laki lain. Habis akad nikah, lari suami itu entah kemana. Tapi kalau dia dinikahkan Pak KUA, tak pulang kawan itu 6 bulan, dia bisa menggugat ke pengadilan agama. Karena laki-laki sudah diikat dengan siwak Ingat, punya siwak taklik. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, mengadu dia ke hakim, dan hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ini laki-laki tak bisa, perempuan. Maka jangan mau nikah
Ini lebih parah lagi, dalam kurung poliandri. Poliklinik, banyak klinik. Klinik gigi, klinik kulit, klinik bersalin, namanya poliklinik. Politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik minyak, itu politeknik Chevron di Rumbai. Poligami, banyak bini, poligami. Poliandri, banyak laki. Perempuan yang menikah dengan suami tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya itu mati. Mati suaminya, dia mesti menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ibu, boleh saya bertanya, Bu? Jangan tersinggung ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian kan? Meninggal kalian Pak, mereka menunggu cuman 4 bulan 10 hari. Begitu selesai 4 bulan 10 hari, dia pun dipinang brownies, berondong manis. Kalian hanya tinggal kenangan semata. Habislah rumah yang kalian buat ditempati lakinya, mobil kalian yang baru dipakainya. Tak usah aku teruskan, sakit hati kalian. Yang kedua, bagaimana perempuan itu bisa nikah lagi? Karena cerai. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali suci. 3 kali suci, tak balik dia, maka jatuh, habis itu dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Sekarang ini poliandri, ada lakinya, nikah pula dia dengan laki lain, maka dia berzina. Masyarakat yang ada di sekitar jangan diam. Ini kan rumah saya, ini kan duit saya, ini kan mobil saya, ini kan laki saya. Apa urusan sama kamu? Memang rumah kau, memang laki kau. Tapi kalau mengamuk Sungai Siak itu naik ke rumah ini, yang kena bukan cuma rumah kau, bongak. Rumah aku kena juga. Ini sekarang banyak orang nih pandai. Orang zaman dulu kalau berdosa, dia malu. Orang sekarang berdosa bangga. Dibuatkannya pula lagi di videonya. Bangga dengan dosanya. Al-mujahirun. Maka kita mesti amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam menengok kemungkaran. Ini orang-orang kok bisa terjadi nih. Na'udzubillah. Allah selamatkan Pekanbaru insyaallah. Saya seorang datuk di kampung saya di Bukit Tinggi. Aturan pernikahan di sana tak boleh nikah satu suku. Ustaz, boleh nikah sekampung? Saya bilang tak boleh karena banyak kali. Apalagi sesuku. Dari aturan pernikahan di sana tak boleh nikah sesama suku. Sedangkan ada kemenakan saya mau nikah tapi satu suku. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kalau dinikahkan juga mereka akan diusir dari kampung sesuai aturan adat. Ini yang bisa menjawab ini mesti datuk juga dan nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tampe basanda, akarnya tampe baselo, daunnya tampe banaung, datuk Paduko Rajo Ustadz Al-Nokdinar. Dia akan menjawab masalahku. Habis, jawab dulu ya. Tagak. Bapak Ibu dirahmati Allah, di Minang kenapa orang sesuku dan boleh nikah sesuku? Karena orang sesuku itu asalnya mereka keluarga Sampawi. Dulu mereka adalah satu nini, satu keluarga besar. Jadi mereka ini kekerabatan dekat. Imam Syafi'i menganjurkan kalau menikah itu jangan dengan keluarga dekat. Kenapa? Dengan keluarga dekat itu bermasyarakat sehingga keturunan kita tidak berkualitas. Dan yang kedua, kalau menikah dengan keluarga besar orang lain, makin banyak silaturahim, makin luas. Maka orang Minang itu cerdas berfikirnya, jangan menikah awak sama awak. Kau dapat menikah di orang lain supaya luas silaturahim, makin banyak link, makin banyak keluarga. Sehingga orang Minang itu makin lama makin banyak saudara. Bukan makin lama makin dia eksklusif, tapi makin lama makin banyak manfaat. Itulah bukti sekarang orang Minang itu di mana-mana ada.
Sehingga sekarang ini kalau banyak di calon anggota Dewan DPR RI atau apa DPD itu datangnya dari Jakarta, datang Sumatera Utara, tapi garisnya Minangkabau dulu. Boleh ditengok. Maka DPR RI itu kalau di persentase kebanyakan berdarah Minangkabau. Kenapa menyebar di banyak tempat? Karena ajaran orang Minang jangan menikah sasuku, tapi menikahlah dengan orang yang bukan sasuku dengan kita. Nah, itu lebih kurang Bapak Ibu. Jadi yang paling penting lelaki jujur membawa mahar, bukan membawa mawar. Itu saja. Itu saja. Wallahu a'lam. Ustaz yang lebih. Al-haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Kalau kamu simpel saja, simpel aja. Kalau nikah itu nikahlah yang kira-kira tidak ada penghalang-penghalang. Tanya sama awak, setuju mak? Indah katanya. Cari yang lain. Jadi kalian, ini saya sampaikan untuk yang belum nikah, yang udah sudah. Untuk yang lajang-lajang ini, jangan kalian itu sempitkan otak kalian. Datang ke perempuan, kalian menangis, kaulah satu-satunya dek. Kalau tak ada kau abang mati. Begitu banyak perempuan. Jadi tanya tanya ibu, mak setuju dengan ini? Tidak. Tak apa-apa mak. Kalau calon aku ada 72 lagi. Kalian waktu datang ke rumah perempuan itu gitu juga. Jangan kalian jatuhkan diri kalian. Bilang sama dia, Pak, saya ini datang mau minang anak bapak. Karena saya ini tidak mau buat dosa. Kalau bapak mau, kita teruskan. Jangan, Pak, anak bapaklah satu-satunya. Kalau tidak, nanti gimana nasibku? Ditinggikannya lah mahar. Kalian ngomongnya datar aja. Pak, anak bapak saya mau hubungan lebih dekat. Kalau bapak kasih, alhamdulillah. Kalau bapak tak kasih, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Tak setuju nih mama, kebetulan awak orang Minangkabau. Tak setuju, cari yang lain, begitu banyak. Di akhir zaman ini perbandingan laki-laki sama perempuan 1:50. Pejam mata 50 tuh. Saya aja yang kurus begini, kurus, hitam, tua. Tengoklah komen-komen di YouTube itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya gitu. Apalagi kalian yang mudah-mudahan. Jangan membuat masalah. Masalah dengan orang tua, masalah dengan nenek mama, masalah dengan keluarga. Yang penting bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Qur'an itu sebagai cahaya, pembimbing, hidayah untuk kami semua. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikan kami orang yang mampu membaca, mengamalkan, mengajarkan Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir segala gundah gulana kesusahan kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat bagi kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.